Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alifatil kiram wa ila hadratil jami' masyayikhin wa ustadina wa mu'adzibin wa mu'allimin ila hadratil husain al-musanna syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la haula wala quwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Akhlaqun Nisa, ya, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah diterangkan tentang al-mar'atus sholeh atau wanita yang soleh beserta keistimewaan-keistimewaannya. Pada pertemuan berikut ini, pada kesempatan ini, justru sebaliknya, yaitu akan menceritakan tentang wanita yang durhaka atau wanita yang banyak melakukan kedurhakaan terutama kepada suami, kepada Allah dan kepada suami. Bab sifat cacat kadue kaum wanita, artinya yang menerangkan tentang wanita-wanita yang durhaka. Dipun criosaken saking Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ing setunggal mangsa Sayyidina Ali lan Siti Fatimah mirsa Kanjeng Nabi nangis. Jadi suatu ketika Rasulullah dilihat oleh Siti Fatimah, putrinya, bahwa Kanjeng Nabi itu dalam keadaan menangis. Mongko lajeng taken Sayyidina Ali lan Fatimah. Kemudian baik Sayyidina Ali maupun Fatimah itu menanyakan kepada Kanjeng Nabi, menapa sebabipun panjenengan nangis ya Rasulullah? Kenapa panjenengan menangis ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, ingsun kimutan nalika ingsun Isra maring langit. Ingsun pirsa wernane siksa kang banget berate, yaiku ana wong wadon kang digantung rambute nganti umub polone sirah. Jadi kenapa Rasulullah menangis? Karena mengingat peristiwa saat Rasulullah diajak untuk Isra Mi'raj. Di sana beliau diperlihatkan siksa yang begitu pedih, terutama yang menyangkut kaum perempuan, di mana ada seorang perempuan yang digantung dengan rambutnya sampai kepalanya itu ya, di sini bahasanya umub, polone umub, isi kepalanya itu mendidih. Lan wong wadon kang digantung ilate kang ngetokaken tangane saking geger. Kemudian ada seorang perempuan yang digantung dengan memakai lidahnya, di mana posisi tangannya itu diikat di belakang. Lan cangkeme dijuri jur-juran timah, kemudian mulutnya dikasih timah yang panas. Lan ingsun pirsa wong wadon kang digantung susune lan cangkeme diinumi zakum. Nah, kemudian ada perempuan yang digantung payudaranya. Lan pirsa maneh wong wadon kang ditaleni sikile lan tangane tumeka maring bun-bunane serta dicakoti pirang-pirang ula lan kelabang. Nah, kemudian ada lagi gambaran perempuan yang disiksa, tangan dan kakinya diikat, kemudian mereka
dikerubuti atau dikerumuni, bahkan digigit oleh baik ular maupun kelabang. Kelabang itu ya kaki kelabang. Lan peso meneh wong wadon kang mangani awake dhewe serta diobong geni saking ngisore. Ada lagi kaum perempuan yang kondisinya itu menggigiti badannya sendiri dan mereka juga dibakar api. Lan pirsa maneh wong wadon kang diguntingi awake nganggo gunting neraka. Ada lagi yang diputus-putus atau digunting badannya dengan gunting neraka. Lan pirsa maneh wong wadon kang geseng raine lan mangane isine waduk. Lan pirsa maneh, kemudian ada yang dilihat perempuan yang wajahnya itu menghitam dan memakan isi yang ada dalam perut. Lan pirsa maneh wong wadon kang budheg picek bisu ana ing peti neraka kang metu getihé saking irunge lan awake mambu bajin saking penyakit bosok. Ada lagi orang kemudian yang diletakkan di petinya neraka, kemudian dari dalam peti itu mengeluarkan darah dan baunya itu sangat menjijikan ya, baunya sangat menjijikan dan badannya itu juga sedang membusuk. Lan pirsa maneh wong wadon sirahe kaya ndas babi, awake kaya awak himar. Ada lagi gambaran orang perempuan yang wajahnya seperti babi, kemudian badannya seperti himar. Jadi aneh. Disiksa kelawan ayun-ayun maceme siksa. Kemudian orang yang seperti itu kemudian disiksa dengan berbagai macam siksa. Lan pirsa maneh wong wadon kang rupa asu. Ada lagi dilihat oleh Rasulullah seorang perempuan yang menyerupai anjing. Perjine dileboni kelabang lan ula pirang-pirang metu saking dubure. Kemudian alat kelaminnya dimasuki kelabang dan berbagai macam ular metu saking dubure tur dipalu dening malaikat nganggo palu neraka. Mongko ngadeg Siti Fatimah. Melihat gambaran-gambaran itu, melihat gambaran-gambaran perempuan yang disiksa seperti itu, kemudian Siti Fatimah yang menanyakan tadi itu kemudian berdiri serta meminta minta kepada kepada ayahnya yaitu Rasulullah. Duh ayah, wahai baginda, ayahanda, menika siksanipun tiang estri ingkang lepat menapa. Wahai ayahanda, hal yang demikian itu menimpa siksa kepada perempuan yang bagaimana kok bisa sampai seperti itu? Maka jawab Kanjeng Nabi, ya Fatimah, amal mu'allaqatu bi sya'riha fakanat la taktumu sya'raha minar rijal. Wahai Fatimah, adapun orang yang digantung dengan rambutnya, mereka itu la taktumu sya'raha minar rijal, mereka yang tidak menyimpan rambutnya dari laki-laki, artinya mereka yang mengumbar aurat ya, mereka yang mengumbar aurat termasuk rambut ya, termasuk rambut. Sebab apa? Kadang-kadang rambut itu justru akan menjadi daya tarik bagi kaum laki-laki. Wa amal mu'allaqatu bilisaniha fakanat tu'ti zaujaha bilisaniha. Adapun seorang perempuan yang digantung dengan lisannya,
dengan ilat lidahnya. Mereka itu adalah orang yang selalu atau sering menyakiti suaminya dengan lisannya. Nah, artinya mereka selalu berbicara yang arahnya itu selalu menyakiti kepada suaminya. Lah itu hati-hati bagi perempuan yang demikian itu, kelak akan diancam siksa oleh Allah berupa digantung dengan lidahnya. Mongko lajeng dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min imra'atin tu'ti zaujaha illa ja'alallahu lisanaha yaumal qiyamati sab'ina dira'an summa uqidat khalfa unuqiha. Lah orang perempuan yang demikian itu, yang sering menyakiti suaminya, ya, sering menyakiti suaminya dengan lisannya, maka perempuan itu kelak di hari kiamah ja'alallahu lisanaha yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat itu lisannya dijadikan sab'ina dira'an, 70 dirok. 70 dirok kuwi nek sak diroke 60 cm ya kali, ndak usah 60 cm lah, 50 cm wae lah, kali 60 berarti lidahnya 30 meter. Nah, kemudian lidah itu sumau kita khalfa unuki ya. Kemudian lidah itu ngelebet, ya, ngelebet atau mencekik lehernya. Nah, sumau kita khalfa unuki ya, kemudian mencekik lehernya. Nah, jadi dados tiyang estri ingkang omonganipun nyakitaken manahipun tiyang jaler tegese suaminya, menika ing dinten kiamat ilatipun ketinggal panjang petung dosa dirok, dipun gubetaken dhateng gulunipun. Naudzubillah. Ya, kaum perempuan ya jangan sampai seperti itulah. Artinya ucapan atau lisannya kalau bisa dijaga. Karena apa? Di samping keistimewaan perempuan banyak sekali, meskipun sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya, artinya meskipun hanya haid saja itu mereka bisa memperoleh pahala untuk melebur dosa-dosanya, tetapi kaum perempuan yang durhaka dalam arti sering menyakiti kaum laki-laki itu pun juga akan diancam dengan azab yang pedih. Sampai Rasulullah itu merenung, mengingat ketika diperlihatkan di dalam Isra Mi'raj itu, kemudian beliau menangis, ya, menangis jadinya, apalagi mengingat beliau memiliki anak perempuan kan seperti itu, dan tentu bukan hanya memikirkan anaknya saja, karena anaknya sudah dijamin masuk surga. Kaum perempuan, umat Islam kaum perempuan, ya, karena kadang-kadang lepas kontrol, kemudian karena mungkin kebutuhan dasariah atau kebutuhan ekonominya sering kali kurang, maka muncul kata-kata yang menyakitkan suaminya. Lah ini perlu hati-hati. Ayyuma imra'atin adzabat zaujaha bilisaniha fahiya fi la'natillah wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi bahwa sebagai kaum perempuan ya dijagalah lisannya, ya. Diam itu lebih baik dan bersikap sabar itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi'u masyidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdilana biha jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil syai'at, wa tarfa'una biha indakal darajat, wa tuballighuna biha shalal khayati min jamil hadil hayati wa ba'dal mat. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil mu'minina wa wal muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.